Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Veronica, NIM 1910205003. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua teori pada mata kuliah teori graf, yaitu mengenai isi matrik dan senarai ketetanggaan. Semoga semuanya dapat memahami atas penjelasan yang saya berikan. Baik, langsung saja untuk matrik bersisian ataupun isi dan simetrik, yang mana definisinya 2.2. Jika G adalah graf dengan N simpul, yaitu V1 sampai Vn, dan T adalah sisi, yaitu S1 sampai ET, maka matrik bersisian dari graf G adalah suatu matrik Mg atau Mij. Di sini berukurannya adalah N kali T, di mana untuk aturan masukkan Mij-nya adalah sebagai berikut. Nilainya 0 jika simpul V itu tidak bersisian dengan sisi EJ. Dan nilainya 1 jika simpul VI itu bersisian dengan bukan dari sisi gelang atau posisi loop EJ. Dan nilainya 2 jika simpul VI itu bersisian dengan sisi gelang dari EJ. Baik, untuk contoh 2.4 kita lihat untuk matriknya 4 kali 6, di mana di sini barisnya adalah 4, kolomnya adalah 6. Di sini untuk barisnya adalah simpul V1, V2, V3, V4, dan untuk kolomnya adalah sisi, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Untuk baris pertama, kolom pertama, yaitu kita lihat pada V1 dengan E1-nya. Apakah bersisian atau tidak? Di sini kita lihat V1 dan E1-nya bersisian, yang mana bersisian dengan sisi gelang ataupun loop, maka nilainya adalah 2. Untuk selanjutnya kita lihat untuk V1 dengan E2, apakah bersisian atau tidak? Di sini bersisian dengan sisi bukan gelang, jadi nilainya adalah 1. Untuk V1 dengan E3 kita lihat bersisian atau tidak, maka di sini kita lihat tidak bersisian, maka nilainya 0. Sama halnya dengan E4 juga 0 karena tidak bersisian, E5 juga 0 karena tidak bersisian dengan V1, E6 juga tidak bersisian, adalah 0. Kita ke bawahnya lagi untuk V2. Kita lihat untuk V2 ke E1-nya tidak bersisian, maka nilainya 0. Untuk V2 dengan E2 kita lihat bersisian, tetapi bukan gelang di sini, maka nilainya adalah 1. Kita lanjutkan lagi untuk ke V2 dengan E3 kita lihat bersisian juga, nilainya adalah 1. V2 ke E4 juga 1 nilainya. Untuk V2 ke V5 tidak bersisian, maka nilainya adalah 0. Untuk V2 dengan V6 juga 0 karena tidak bersisian. Kita lanjutkan lagi untuk baris ketiganya. Untuk V3 kita lihat apakah bersisian dengan E1. Tidak, maka nilainya adalah 0. Kita lihat lagi untuk V3 ke E2 juga tidak bersisian, maka nilainya juga 0. Untuk V3 dengan E3 bersisian, nilainya 1 karena bukan sisi gelang. Dan kita lihat lagi untuk V3 ke E4 tidak bersisian, maka nilainya juga 0. Kita lihat lagi V3 dengan E5 bersisian, 1 karena bukan gelang. E6 juga 1. Kita lihat V3 juga bersisian dengan E6. Untuk yang terakhir, baris terakhir kita lihat untuk V4-nya, maka kita lihat di sini V4 apakah bersisian dengan E1, ternyata tidak, maka nilainya adalah 0. Untuk selanjutnya V4 dengan E2 juga tidak bersisian, maka nilainya juga 0. Selanjutnya V4 dengan E3 juga tidak bersisian, maka nilainya juga 0. Untuk V4 ke E4 di sini bersisian, nilainya 1 karena bukan gelang di sini. Lanjutnya untuk V4 ke E5 juga 1 nilainya sisinya, dan V4 ke E6 nilainya adalah 1 karena bukan sisi gelang. Nah, jadi kita dapatkan matrik 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 dari gambarnya. Itu untuk matrik bersisian isi dan simetrik pada teorema 2.2.
Untuk teori berikutnya itu mengenai senarai ketetanggaan, yang mana senarai ketetanggaan ini adalah mengombinasi simpul-simpul bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Jadi di sini kita mencari simpul tetangga dari sebuah simpul. Baik, langsung ke contohnya. Di sini kita lihat contoh 2.5. Pada gambarnya kita lihat jumlah simpulnya ada 4, simpul 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat untuk simpul tetangganya. Simpul pertama bertetangga dengan simpul kedua dan simpul ketiga. Dan simpul kedua bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Simpul ketiga bertetangga dengan simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Untuk simpul 4 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Begitupun untuk contoh selanjutnya, kita lihat contoh kedua, jumlah simpulnya ada 5. Maka di sini simpul pertama bertetangga dengan simpul kedua dan ketiga. Simpul kedua bertetangga dengan simpul ke-1 dan simpul ketiga. Simpul ketiga bertetangga dengan simpul ke-1, simpul kedua, dan simpul keempat. Untuk simpul keempat ini cuma bertetangga pada simpul ketiga. Untuk simpul kelima ini tidak bertetangga, atau bisa kita sebut dengan simpulnya terpencil. Untuk contoh yang terakhir, kita lihat ini merupakan graf berarah. Untuk menentukan simpul tetangganya juga kita harus perhatikan arahnya. Di sini kita lihat untuk simpul pertama cuman bertetangga dengan simpul kedua. Simpul ketiga tidak termasuk tetangga dari simpul ke-1, kita lihat untuk arahnya. Dan simpul kedua kita lihat bertetangga dengan simpul ke-1, simpul ketiga, dan simpul keempat. Dan juga untuk simpul ketiga ini cuma bertetangga pada simpul ke-1. Tetapi simpul ke-1 tidak bertetangga dengan simpul ketiga. Begitu pula untuk simpul keempat, kita lihat hanya bertetangga pada simpul kedua dan simpul ketiga. Itu untuk senarai atau ketetanggaan.